Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bertemu kembali dalam renungan harian Katolik hari Kamis tanggal 20 Maret 2025. Injil bagi kita diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini ada 3 tokoh yang ditampilkan, yaitu orang kaya, Lazarus yang miskin, dan Bapak Abraham. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini, bagaimana orang kaya itu bisa menjadi kaya tidak digambarkan. Yang pasti dia kaya dan sangat berkecukupan, bahkan hidup dengan mewah, dengan pakaian yang sangat indah, jubah ungu yang melambangkan kemewahan. Tapi mengapa pada akhir cerita hari ini orang kaya ini mendapat hukuman atau ditempatkan ke dalam neraka? Dia tidak ada ditunjukkan berbuat kejahatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mungkin selama ini kita berpikir agar tidak berbuat jahat saja. Namun bagi Allah tidak cukup hanya tidak berbuat kejahatan. Tapi saat kita lalai, abai terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, belas kasih kita, tapi tidak kita layani, bagi Allah ini adalah satu kesalahan. Inilah yang terjadi kepada orang kaya terhadap Lazarus yang miskin yang selalu berada di depan rumahnya. Keabaian orang kaya ini terhadap Lazarus yang sangat miskin, bahkan makan pun ia sulit untuk mendapatkan setiap harinya, adalah suatu kesalahan yang membawanya ke dalam dosa, ke dalam neraka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kita mungkin kerap menghadapi atau melihat saudara-saudari kita yang sungguh-sungguh tidak mampu, sangat lemah, yang sangat membutuhkan pertolongan. Yang sebenarnya pertolongan yang ia butuhkan itu adalah secuil dari yang ada pada kita. Namun kita kerap tidak mau peduli. Kita menganggap semua apa yang telah kita peroleh, yang kita miliki, seutuhnya milik kita, dan kita tidak punya kewajiban untuk berbagi kepada siapapun. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus memberi perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dan akhirnya setelah mereka berdua meninggal, orang miskin ini duduk di pangkuan Abraham dengan penuh sukacita, sementara orang kaya tadi berada di dalam neraka dan memandang Lazarus yang sedang berada di pangkuan Abraham. Ia pun dengan segala usaha, karena perihnya kehidupan di neraka itu, memohon kepada Abraham untuk mendapat setetes air dengan celupan dari jari Lazarus. Namun Abraham tidak mengizinkan. Abraham mengatakan jarak mereka sangat jauh, sehingga tidak bisa memberikan setetes air kepada orang kaya itu. Inilah gambaran antara surga dan neraka. Setetes air dari surga tidak bisa sampai ke neraka karena terjadinya gap yang sangat besar. Lalu orang kaya itu bermohon lagi kepada Abraham agar
Abraham memerintahkan Lazarus untuk datang ke rumah orang tuanya agar mengingatkan saudara-saudaranya, dengan harapan saudara-saudaranya tidak mencontoh kehidupan dia semasa di dunia, agar mereka bertobat dan mau peduli dengan sesama manusia, dengan orang-orang yang bersusah. Di sini pun Abraham tidak mengizinkan hal itu. Bahkan Abraham mengatakan, tidak perlu Lazarus datang ke rumah orang tuanya. Sebab sesungguhnya saudara-saudara orang kaya ini pun sudah mengetahui kesaksian Musa, kesaksian para nabi. Bila mereka ingin bertobat, cukuplah dengan kesaksian itu mereka percaya. Tidak perlu harus orang mati yang bangkit untuk memberi kesaksian kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mendapatkan banyak kesaksian, banyak ajaran kasih dari Yesus untuk hidup penuh kasih. Masihkah kita akan bebal seperti orang kaya itu, yang setelah nanti di kehidupan yang abadi, hal itu semua tidak bisa kita sesali. Yang ada kita harus menerima semua akibat dari kehidupan kita di peziarahan ini. Tidak ada kesempatan untuk bertobat bila kita telah masuk dalam neraka. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita diingatkan lewat Injil hari ini. Marilah peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sebab segala rezeki yang kita miliki tidak seutuhnya milik kita. Dengan rezeki yang kita miliki, kita mempunyai kewajiban untuk peduli kepada saudara-saudari kita, melayani mereka, berbagi sukacita, sehingga kita pun kelak dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat, dan kita kelak bisa dapat berbahagia bersama Lazarus di pangkuan Abraham. Kita diketuk untuk mau berbagi, untuk mau peduli, untuk mau saling mengasihi. Sebab inilah inti ajaran Yesus, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bila kita mau memanjakan diri kita, marilah kita manjakan juga saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan kita. Sebab sia-sialah kita beriman penuh dengan berkat kekayaan, tapi kita tidak peduli dengan saudara-saudari kita, apalagi sampai kita menindas mereka. Semoga dengan renungan ini, di masa Prapaskah ini, kita semakin mau berbagi, peduli, dan mengasihi. Amin. Rahmat Tuhan beserta kita.